ini ada yang salah nih dengan persepsi terhadap pemerintah hari ini. Kalau yang kita pilih untuk nyelamatin dengan cara bakar uang, nggak ngebantu juga. Ya, the Fed nanti akan lihat-lihat lah mau turunin suku bunga, mau naikin suku bunga, mungkin nanti Juni. Gitu. Oke. MSCI dan lembaga rating lain juga bilang, ya kita akan umumkan nanti Juni. Kenapa mereka semua sepakat di Juni ya? Ada apa di bulan Juni gitu ya? Dengan meluasnya orang-orang yang bekerja di sektor informal, ya, itu artinya kan pemerintah harus mikirin caranya mereka bisa migrasi ke sektor formal. Ini harus kolaborasi nih, harus koordinasi nih. Nggak bisa pakai, oh ini kan wilayahnya industri keuangan, ini wilayahnya moneter, ini wilayahnya fiskal, udah nggak bisa begitu. Karena kalau begitu kita akan terus tergerus ya. Presiden mesti mengeluarkan dream team-nya di kabinet ini. Siapa di dream team-nya gitu ya. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sindo, ketemu lagi di To The Point aja. Saya tidak sendiri, ada juga Mas Pung Purwanto di sebelah saya. Dan ini kita lagi membahas terkait soal nilai rupiah. Kenapa pelan ngomongnya? Karena memang rupiahnya melemah. Dan kita tidak sendiri ya Mas Pung ya. Ini kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan ini memang menjadi banyak sekali perbincangan warganet juga termasuk juga masyarakat yang mau sampai kapan kondisi seperti ini dan apa sih yang sebenarnya terjadi. Sudah hadir bersama kita di studio Mas Kusfiardi. Kita manggilnya Mas atau Bang nih? Enak ini. Bebas Ya. Nah, ini dia nih. Masih muda Bang aja. Masih muda Bang aja ya. Bang Kusfiardi yang saat ini menjabat co-founder dari Fine Institute, juga sebagai pengamat ataupun analis dari ekonomi dan juga politik. Selamat datang Bang di podcast kita. Terima kasih sudah diundang. Iya nih. Nah ini kita mau bahas dikit nih Bang. Kemarin kita lihat rupiah kita sempat menembus di angka 18.000. Terus kemudian indeks kita juga IHSG juga turun di 5.800. Per hari ini ya? Iya. Di bawah 6.000 ya? Di bawah 6.000. Ya. Dan ini bagaimana sih Bang sebenarnya? Apa sih yang terjadi? Ya. Pertama nih kalau mau melihat ini kita harus punya awareness dulu yang pertamanya. Pertama kebijakan nilai tukar kita itu menjelang krisis ya berubahnya ya. Setelah desakan IMF itu kan berubah menjadi bebas mengambang, free float. Artinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Nah kalau banyak orang nyari rupiahnya baik. Nilainya menguat. Kalau banyak orang jual rupiahnya melemah. Nah artinya kalau hari ini rupiah itu melemah, orang banyak ngelempar rupiah. Artinya apa? Berarti uang dari Indonesia ditukarkan ke dolar. Nah ini kebijakan yang pertama dan masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua, kita kemarin dengar ya soal devisa hasil ekspor. Kebijakan rezim devisa kita itu rezim devisa bebas. Orang boleh masuk kapan saja, bawa uangnya dan keluar kapan saja. Nah itu kebijakan yang juga diambil menjelang jatuhnya Soeharto atas desakan IMF. Kebijakan lama berarti. Kebijakan lama. Kalau dua instrumen ini tidak kita lihat, ini kita agak repot. Untuk melihatnya. Kenapa? Karena masih bisa dilariin tuh fundamental ekonomi baik, ya. Padahal yang terjadi, ya kalau kita baca di Sindo News atau di banyak media, kan bicaranya persepsi. Persepsi kan nggak ada urusan ya, mau fundamental baik nggak baik, persepsi. Nah, artinya apa? Ini ada yang salah nih dengan persepsi terhadap pemerintah hari ini. Ya, karena apa? Karena MSCI di menjelang akhir tahun 2025 udah warning. Pasar modal lu kayaknya nggak beres nih. Free float-nya rendah. Terkonsolidasi. Banyak goreng-gorengan. Nah, ini tolong dikoreksi dong. Kalau enggak nanti kita mau rasionalisasi nih ratingnya atau grade-nya gitu ya. Nah, sayang itu tidak terjadi koreksi yang diharapkan. Belum ada kan? Belum ada. Belum. Memang ada yang ditangkap sama jaksa, tapi itu kan
pelanggaran yang sudah terjadi, tapi gimana supaya itu nggak terjadi lagi ke depan. Iya. Nah, karena itu tidak ada, maka persepsi tadi menggelinding terus. Oke. Dari angka 9.000 turun 8, turun 7, turun ke 6, sekarang tinggal 5.800. Yes. Ya. Nah, kalau tidak diadres juga problem struktural ini, ya ini mungkin akan terus ke 5.000. 5.000 mungkin bisa turun lagi gitu ya. Oke. Karena ini soal persepsi, nggak ada orang yang bisa nahan. Lu nggak boleh keluarin uang dari Iya. Indonesia, nggak ada. Apalagi kalau transaksi di bursa efek itu sudah mengikut sertakan, membolehkan sekuritas atau investor dari luar langsung gitu ya. Iya. Tidak lewat sekuritas di Indonesia gitu ya. Jadi sekuritas yang terdaftar di Singapura misalnya bisa langsung transaksi di BI gitu ya. Iya. Artinya kan by date duitnya bisa keluar kalau mereka lepas sahamnya. Oke. Nah, sekarang sudah berapa uang yang keluar dari pasar modal kita? Kalau melihat cerminannya udah cukup besar karena paralel indeksnya turun, nilai tukarnya melemah. Berarti at the same time uang yang didapat dari penjualan saham tadi langsung dikonversi ke dolar dan mungkin keluar gitu ya. Iya. Jadi Gitu. itu yang membuat IHSG turun, dolar melemah. Iya, Iya. rupiah melemah. Iya, rupiah melemah, sorry. Iya. Iya. Tentu ada problem lain. Problem Oke. lainnya adalah kita sebagai sebuah negara boros dolar juga karena impornya besar. Ya, Ah, ini. impornya itu besar terutama dari sisi belanja pemerintah. Ya, belanja impornya kan cukup gede, terutama yang energi. Ya, ini belum yang lain-lain nih. Iya. Ya. Tapi di sisi yang lain, yang swasta, impornya juga gede untuk bahan baku. Yes, betul. 80-90%. Nah, karena kita boros dolar kayak begini, Iya. ya mau nggak mau ini kan menjadi serius implikasinya. Ketika dolar menguat, rupiah melemah, maka industri dalam negeri harus punya uang cukup besar kan, Betul. untuk bisa terus bertahan nih. Iya. Sementara belum tahu mereka bisa naikin harga apa enggak. Margin yang selama ini Iya. udah nutup apa belum, kalau udah mengantisipasi pelemahan kurs apa belum gitu. Nah, kalau mereka ada pasar ekspor, mungkin terbantu. Tapi apakah benar-benar bisa lebih untung Iya. ketimbang rupiah sebelum melemah gitu ya? Seperti sekarang ini. Nah, itu kan kita mesti hitung lagi. Iya. Tapi tanda-tandanya sudah kelihatan ya bahwa ya pasti kebutuhan impornya naik untuk Iya. mendukung produksi. Nah, kita mau bilang bahwa ternyata bukan hanya secara keuangan, tapi juga secara rantai pasok, kita tergantung sama impor. Ini problem lama yang belum dibereskan. Iya. Nah, ini kan butuh koordinasi ya, Nah, butuh panduan, butuh planning, roadmap, ya. Bagaimana kita mengatasi problem struktural ini? Iya. Supaya nggak terus-terusan jadi bulan-bulanan kayak begini. iya. Saya mau bilang gini, dilemanya hari ini begini. Katakanlah BI mau bilang, udah kita mau pakai patok nilai tukar gitu ya. Iya. Nggak lagi free float. Nggak bisa juga, karena langsung dihajar juga sama spekulan kan. Iya. Betul. Kita mau hari ini pakai devisa kontrol misalnya. Dihajar juga. Nah, kita harus punya langkah taktis kan. Ya. Nah, langkah taktis kita itu apa? Mengurangi kebutuhan kita akan dolar. Mengurangi kebutuhan kita akan devisa atau mata uang asing. Caranya apa? Ya harus konversi. Yang tadinya impor-impor itu bisa nggak kita beresin di dalam? Kita produksi di dalam. Iya. Kalau itu yang kita kerjakan, kita bisa ngomong dong sama mitra-mitra dagang kita. Ya kan, negara-negara sahabat. Iya. Ayo dong, ini kita di region yang sama nih. Kalau kenapa-kenapa sama Indonesia, kalian berdampak juga. Nah, Iya. kita secara region nih harus bisa saling support nih. Nah, Indonesia perlu kayak begini. Artinya itu salah satu langkah yang mungkin bisa menjadi pilihan jika mau dijalankan oleh pemerintah. Jadi kita bukan berarti ingin menutup diri, enggak. Tapi kita mau bilang, ayo dong kita maju sama-sama. Indonesia punya market besar, kita nggak nutup pasar kita, tapi kita juga nggak mau dong kalau cuma jadi pasar doang. Kita nggak mau juga dong kalau cuma jadi sumber bahan baku. Ya. Iya. Itu udah sejak zaman VOC gitu ya. Masa sampai sekarang kita mau jadi support bahan baku terus gitu ya. Nah, sementara mobil listrik keliaran di jalan nggak ada satupun yang punya Indonesia gitu ya. Semua brand asing gitu ya. Jadi Ya. pelemahan rupiah itu bukan faktor sendiri. Nggak sendiri. Harus ada, kalau mau dikuatkan lagi itu mestinya ada koordinasi ya, lintas sektor, sektor. lintas institusi. Iya. Iya, ya. Nah, Multidimensi sekali ya Bang ya berarti ya. sangat. Iya. Jadi
selama ini kita parsial-parsial ngurusinnya. Iya. Jadi ngurusin pasar modal atau pasar keuangan. Bahasanya OJK, financial deepening gitu kan. Pendalaman pasar keuangan gitu. Oke. Tapi nggak dalam-dalam juga udah beberapa tahun gitu ya. Iya. Kenapa? Ya karena memang masyarakat kita belum bisa masuk ke situ Oke. secara ekonomi Oke. gitu ya. Nah, harusnya itu kan bisa kayak dana pensiun, asuransi, kan bisa diarahkan ya untuk bisa masuk ke pasar keuangan kita Iya. dalam logika investment gitu ya. Iya. Bukan spekulasi gitu. Iya. Nah, itu yang selama ini menurut saya ya nggak kelihatan gitu ya jejaknya, sehingga posisi pasar keuangan kita itu segitu-segitu aja dan rentan sama mobilitas dana asing. Jadi Iya, kalau dana iya, asing iya. buru-buru masuk gitu ya, nah naik dia. Oke. Kalau keluar, nah terus kemudian turun gitu ya. Nah, kalau yang kita pilih untuk nyelamatin dengan cara bakar uang, nggak ngebantu juga. Misalnya, siapa nih yang mau disuruh misalnya? Bahana misalnya. Tahan deh itu, beli di bawah gitu misalnya ya. Lama-lama kan habis juga duitnya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, yang benar kan kita menata pasar kita itu. Jadi gimana sih caranya supaya pasar itu kredibel? Pasar yang kredibel itu berarti ya oke, lama-lama orang akan tahu bahwa logika masuk ke pasar saham itu bukan trading sebenarnya, tapi investment. Nah, untuk itu maka dipastikan setiap perusahaan itu punya tata kelola yang baik. Terus mereka membagikan dividen tiap tahun gitu ya. Benefitnya dirasakan. Jadi orang nggak cuma dagang harian gitu loh. Iya. Jadi instead naruh uang di deposito atau naruh uang di tabungan, mereka akan mau naruh. Itu namanya insentif kan. Iya. Sayang, ya insentif ini nggak pernah dipikirin oleh otoritas kita. Bahkan pengelola bursa juga nggak terlalu peduli kayaknya. Nah, terus yang kedua soal nilai tukar kita ini, ya tadi kalau kita cuman melihatnya dari cadangan devisa aman kok gitu ya. Selama komponen impornya masih tinggi, amannya cadangan devisa ini kamuflase. Kan hari ini mau berapapun cadangan devisa BI, Digelontorkan. bukanlah berapapun yang Oke. berapapun cadangan devisa yang dimiliki oleh BI, nggak ngaruh sama nilai tukar kan? Ya. Ya nilai tukarnya akan melemah aja. Terus BI mau intervensi, ya udah lama-lama cadangan devisanya habis, mengganggu juga untuk ketersediaan buat impor gitu. Iya. Nah, jadi kelindahannya udah sedemikian rumit. Maka mau tidak mau butuh cara baru. Cara baru itu ini harus kolaborasi nih, harus koordinasi Iya. nih. Nggak bisa pakai ini kan wilayahnya industri keuangan, ini wilayahnya moneter, ini wilayahnya fiskal. Udah nggak bisa begitu. Iya. Karena kalau begitu kita akan terus tergerus ya. Nah, nggak akan recover-nya berat. Nah, sementara kita punya opportunity. Nah, opportunity-nya kita kan jadi nggak bisa kita manfaatkan. Iya. Jadi memang selama ini kita itu selalu dana asing itu yang mayoritas masuk ke pasar keuangan itu mayoritas bagi spekulan, bukan investor. Mungkin itu bercampur ya. Nah, secara pasti kita mesti lihat datanya. Oke. Karena kan ada yang trading harian, ada yang Iya. basically mungkin mereka tetap masuk ke pasar modal kita, memilih portofolio tertentu, lalu memperdagangkannya mungkin trading mau tiap hari, mau apa dalam kurun waktu tertentu. Ada juga yang stay gitu ya, Iya. untuk saham-saham yang memang mereka anggap ini. Nah, cuman sekarang fenomenanya uang itu nggak cuma diputer-puter di portofolio yang ada pilihannya, nggak ke LQ45 atau kemana, udah ditarik. Jadi makanya turunnya sedemikian cepat. Jadi pull out itu loh. Iya. Nah, kalau orang udah pull out kan agak repot kita ya. Semua orang narik gitu ya. Iya. Nah, kalau dana asingnya saja sudah ditarik sebegitu, nah yang lokalnya mau nahan seberapa bisa nahan gitu. Iya. Itu berapa persen sih dana asing itu? Kalau itu saya mesti lihat lagi datanya. Kayaknya mayoritas ya, sampai Kategorinya masuk ketergantungan pada dana asing. ya Iya. itu. Artinya cukup dominan lah. Poinnya di situ Nah, ya. poinnya cukup dominan. Iya. Kalau tidak dominan nggak akan kayak begini. Iya. Ya, kita nih udah kena double impact nih. IHSG-nya turun, rupiahnya melemah. Nah. 2 kali kena itu. Iya. Iya. Udah jatuh, kelindes mobil gitu kan. Wah, ampun. Serem juga nih analoginya nih.